Berita dari Mandailing Natal. Polda Sumatera Utara menggelar rapat koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Madinah membahas solusi penanganan dan penertiban tambang emas tanpa izin di Kabupaten Mandailing Natal. Rapat ini berlangsung di Aula Polda Sumut pada hari Senin 13 Juni 2022. Hadir Bupati Madinah Haji Mukmar Jakfar Suhairi Nasution, Ketua DPRD Madinah Erwin Effendi Lubis, Kapolres Madinah AKBP Haji Muhammad Reza, dan Dim 0212 Tapanuli Selatan, kemudian Kajari Madinah Novan Hadian, Asisten 3 Sahnan Batubara, Kepala Dinas Perizinan Madinah Parlin Lubis, PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Holik Nasution, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kapsan Usman, Camat Linggabayu, dan Kepala Desa Dalam Lidang. Dari Polda Sumut hadir Direktur Kriminal Khusus Komisaris Besar John Charles Edison Nababan serta pejabat Polda lainnya. Dalam rapat tersebut, Komisaris Besar Polisi John Charles Edison Nababan mengungkapkan ada 4 perusahaan pemegang izin pertambangan emas dan mineral logam lainnya di Kabupaten Madinah. Pertama, PT Madinah Mining yang sudah tidak beroperasi sejak tahun 2018. Kedua, PT Capital Mining Hutama yang sudah tidak beroperasi sejak September 2020. Ketiga, PT Sorikmas Mining yang belum beroperasi dan masih tahap pembangunan konstruksi. Keempat, PT Aginco Resort yang juga belum beroperasi dan masih dalam tahap pembangunan konstruksi. Melalui rapat tersebut, John mengatakan dukungannya terhadap tim pemulihan lingkungan hidup yang baru dibentuk dan diketuai oleh Asisten 3 Setda Kabupaten Madinah Sahnan Batubara. Pada kesempatan yang sama, Bupati Madinah Haji Muhammad Jakfar Suhairi Nasution mengatakan tahap pertama yang akan dilakukan tim pemulihan lingkungan hidup adalah penertiban dan sosialisasi. Pemulihannya termasuk sosialisasi ke masyarakat bagaimana melakukan reklamasi, kemudian adanya pencemaran lingkungan akibat kegiatan dompeng atau sejenisnya yang membuat aliran Sungai Batangadis dan Sungai Batangatal tercemar. Dengan adanya komitmen bersama untuk melakukan perubahan di Kabupaten Madinah, Suhairi berharap tidak ada lagi pihak yang dirugikan, mulai dari masyarakat hingga lingkungan. Bagi pelaku betik, kata Suhairi akan dijerat pidana sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja junto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun Suhairi menegaskan pihaknya tidak menginginkan tindakan sampai pada tahap pidana. Menurut dia, tim pemulihan lingkungan hidup harus mampu melakukan perubahan dengan cara yang humanis. Bupati menyebut langkah-langkah yang dilakukan Pemda Madinah setelah melakukan rapat koordinasi tersebut, yakni tim pemulihan lingkungan yang diketuai Asisten 3 Sahnan Batubara akan melakukan koordinasi dengan muspika setempat, melakukan imbauan dan sosialisasi. Sebab persoalan ini, kata Bupati, sudah didiskusikan bagaimana percepatan proses izin pertambangan rakyat dari pemerintah pusat ke daerah. Suhairi berharap sebelum izin pertambangan rakyat keluar, kegiatan penambangan di Madinah segera dihentikan karena sudah merusak lingkungan, habitat maupun pencemaran. Dari Mandailing Natal, Sri Udarang Putih melaporkan. Dengan penertiban pertambangan emas tanpa izin di Madinah. Jadi pada rapat koordinasi siang hari ini bersama-sama dengan kami di sini, Pak Bupati Madinah, Pak Kajari, Ketua DPRD Madinah, kemudian Kapolres Madinah, kemudian dari Pak Dandim dan Walid Diwakili Pabung. Ini tentunya kita membahas bagaimana nantinya ke depan penertiban pertambangan emas tanpa izin di Madinah ini. Dan dalam hal ini juga Bapak Bupati sudah membuat tim di Madinah, yaitu tim pemulihan lingkungan hidup di Madinah. Mungkin lebih lengkapnya Pak Bupati bisa menyampaikan. Penambangan tanpa izin di Kabupaten Natal. Kami Pak Kopimda, ada Pak Ketua DPR, Pak Kapolres, Pak Kajari, dan Pak Dandim sepakat membentuk sebuah tim. Tentu tim ini cakupannya luas, namanya Tim Pemulihan Lingkungan Hidup Kabupaten Natal. Dalam hal ini ada beberapa langkah bagaimana kegiatan penambangan emas tanpa izin yang selama ini sudah merusak lingkungan dan sudah lama melakukan kegiatan. Insya Allah dengan kekuatan organisasi yang melibatkan semua stakeholder, tim pemulihan lingkungan ini akan tentunya berkat dukungan dari semua pihak akan segera melakukan pekerjaan untuk memberikan
sosialisasi lebih awal bagaimana para penambang emas tambahin menghentikan kegiatannya. Barangkali itu. Pak, jadi jelasin Pak, pemulihan seperti apa nanti yang bakal dilakukan? Pemulihannya termasuk bagaimana melakukan memberikan pemahaman terhadap masyarakat, melakukan reklamasi kembali pemulihan. Kemudian adanya pencemaran kegiatan dompet, apakah itu melakukan kegiatan di puncak sana sehingga air bekas-bekas lumpur itu mencemari aliran Sungai Batang Gadis dan Sungai Batang Natal. Tentunya ini akan kita berikan sosialisasi lebih awal agar menghentikan pencemaran lingkungan. Kemudian penggunaan merkuri dan sianida. Tentu ini bagian daripada tugas tim untuk melakukan pemulihan lingkungan. Kemungkinan bukan hanya itu, bahkan kita akan melakukan penertiban pembuangan sampah ke aliran sungai. Bahkan juga untuk bagaimana kita penebangan liar juga yang lambat laun, kita tanpa sadari bahwa telah terjadi pengurangan debit air. Jadi menyangkut lingkungan ini kompleks. Jadi tentu kita berharap semua pihak akan mendukung langkah tim terpadu yang telah kita bentuk hari ini, dan hari ini juga kami mendengar arahan dari Bapak Kapolda, dalam hal ini diwakili oleh Pak Dirkrimsus. Alhamdulillah ada sebuah komitmen bersama untuk segera melakukan pekerjaan untuk melakukan pemulihan di Kabupaten Natal. Sejauh ini Pak, ada berapa tambang emas ilegal Pak yang tercatat di Madinah sendiri? Kegiatan tambang emas ini kita ya relatif lumayan lah. Keterangan dari Pak Ketua DPR tadi yang melibatkan diri masyarakat kita ada ribuan, ya ribuan.